Baik-baik, kamu gimana? Baik kok. By the way, udah jarang kita ngumpul segrup kayak gini ya. Ya lo udah sibuk semua kita katanya susah kali mau ketemu. Ya lo biasanya ego. Iya weh, kapan ya kita terakhir kalinya bisa kayak gini? Kamu kenapa dari tadi? Kok lesu kali mukamu? Ya lo biasanya egonya kau sekarang asik melamun dan ternyata masa depannya kau. Ih, nggak gitu weh. Gini loh, tentang adikku ini. Adikmu? Kenapa emangnya? Bukan weh, tapi dia itu kan kecanduan internet. Padahal kan dia belum dewasa lah aku bilang, masih kecil. Saking kecanduannya, tahu kalian? Kalau ku ambil HP-nya, langsung marah dia. Ya lo kayak bangku juga kesanduan dia entah apa yang ditengok ya. Pernah kan mau diancam lah, dimatikan wifi rumahku jam 10 malam, marah-marah lo dia. Hah? Kalau gitu aku juga was-was, karena aku sering banget main HP sampai jam 11 gitu. Hah? Adikku memang udah kecanduan, apalagi kan orang tuaku kan sibuk kerja. Terus kan eh, aku takut nggak ada yang merhatikan dia nanti, apa aja sih yang dia mainkan, di apanya, di handphonenya. Gak apa-apa lah itu, namanya juga anak-anak. Biarin aja mereka explore. Eksplorasi sih eksplorasi, tapi kalau nggak dipantau kan bahaya itu. Keamanan mereka bisa terganggu kan. Kemana anak emang sebesar itu kan masalahnya. Gini ya, keamanan anak di dunia digital itu harus menjadi topik yang menjadi perhatian semua orang. Nah, bener tuh. Soalnya di dunia digital, mereka itu nawarin anak-anak banyak peluang dan pengalaman juga kan. Tapi risiko dan ancamannya itu banyak. Dan risikonya itu bisa aja berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Ada juga positifnya, tapi negatifnya juga ada gitu. Oh, karena digital itu udah kayak bagian hidup dari kita gitu loh. Mulai dari anak kecil sampai orang tua. Dipakai untuk komunikasi, untuk kerja, untuk sekolah, dan untuk hiburan juga. Nah, makanya kita harus sadar risiko dan ancaman yang bisa dihadapi anak di dunia digital, dan ambil langkah untuk melindungi mereka dari bahaya agar mereka aman dalam dunia digital. Nah, pertama-tama kita harus tahu, kita harus ingat kalau anak-anak itu mereka tidak dilahirkan tentang pemahaman tentang keamanan online. Nah, maka dari itu kita harus ajarin mereka dan mereka juga harus mau belajar tentang resiko dan ancaman yang ada di luar sana. Terus aku tahu beberapa cara supaya kita bisa mendidik dan mengajari anak-anak gitu. Salah satunya itu penetapan aturan, misalnya membatasi waktu mereka nonton TV, bermain handphone gitu. Terus kita bisa melakukan percakapan rutin, berkomunikasi supaya mereka tidak selalu memegang handphone gitu loh. Terus yang terakhir bisa juga kita mengawasi website atau aplikasi yang mereka pakai gitu loh, supaya kita bisa menyeleksi mana yang bagus, mana yang tidak gitu. Ya kalau tidak dipantau pasti ada dampak negatifnya sama anak-anak. Misalnya ada cyberbullying dan grooming juga. Cyberbullying itu biasanya ada di komentar online dan game online. Itu bisa berdampak sama mental health mereka dan harga diri mereka. Kalau tidak kita aware sama perilakuan mereka, ya kita tidak bisa ambil tindakan gitu. Seingatku, grooming itu ketika orang dewasa jalin hubungan dengan anak di bawah umur supaya punya hubungan yang tidak wajar kan. Hampir sama dengan cyberbullying, bisa dalam bentuk medsos, game online, atau platform online lainnya. Oh iya, tentang grooming, aku tuh pernah baca berita luar negeri gitu kan. Anak-anak ini kenalan sama si pelaku di sosial media, lalu mereka ngajak ketemuan gitu. Habis itu dibunuh dong. Aku jadi takut lihat berita gitu, sumpah. Ih, kok ngeri kali. Ya makanya itu kan kita harus
pantau kan anaknya aktivitasnya. Terus kalau misalnya kita curiga ada predator online, ya kita bisa ambil tindakan kayak menghubungi pihak yang bertanggung jawab seperti polisi gitu kan. Ya ngomongin soal ini kan, kalau terjadinya sama mereka dampaknya buruk aja kan buat kesehatan mental mereka itu. Iya, medsos memang bisa jadi dukungan sosial, tapi bisa jadi sumber stres dan kecemasan juga. Hah? Kok bisa? Yaitu karena adanya cyberbullying di sosial media, orang-orang jadi overthinking karena komentar negatif mereka gitu. Oh iya ya, bener juga itu Nah, karena itu berbicara jujur dan terbuka pada anak itu pentingnya supaya mereka tahu dampaknya. Kita bisa beri dukungan misalnya partisipasi dalam kegiatan keluarga dan beri perhatian pada anak. Benar-benar. Aku ajak gitu, kalau kuliah dia kan main HP terus. Langsung ku ajak dia main. Supaya nggak fokus ke HP aja dia terus. Kita dari tadi ngomongin tentang cara supaya anak-anak tidak terkena dampak negatifnya. Tapi anak-anak itu tetap dalam dunia digital. Kalau mereka kecanduan, kita harus bagaimana? Oh, kalau yang ini itu mirip sama penjelasan yang aku jelasin tadi kan. Kalau misalnya anak itu, mereka itu nggak dilahirkan soal pemahaman tentang keamanan online. Jadi ada salah satu cara kita supaya bisa ngatasi kecanduan ini ya, kita batasi waktu bermain satu aplikasi atau satu website gitu kan. Jangankan platform online-nya, perangkatnya juga kita harus batasi kan. Terus ada cara lain, misalnya kalau misalnya di rumah ada perangkat wifi, itu juga bisa kita matikan di jam tertentu, misalnya jam 10 malam, terus nanti hidupkannya balik di jam 8 pagi gitu kan. Aku kepikiran loh sama satu aspek penting di topik kita nih, kayak penting ya privasi dan keamanan data kita kan. Wah, iya nih. Soalnya kan data pribadi anak itu kayak benda berharga kalau disebarkan di internet. Seharusnya kan anak diedukasi tentang potensi bahaya berbagi informasi dan gambar pribadi ke orang yang tidak dikenal. Apalagi kan di media sosial. Media sosial kan berbahaya. Semua orang mengetahuinya. Tahu aku sikap proaktif yang bisa kita buat, kayak ngecek kebijakan situs web dan aplikasi yang digunakan Sina dalam melindungi data mereka kan. Oh iya, bener juga ya. Aku nggak kepikiran buat kayak gitu lah. Bener juga. Ya, itu kayak langkah lebih supaya bisa lebih aman gitu kan, lebih hati-hati gitu. Jadi kesimpulannya, keamanan anak di dunia digital itu masalah yang kompleks dan beragam. Tapi dengan perhatian dan pengetahuan, kita bisa bangun pengalaman online yang lebih aman dan lebih positif buat anak di luar sana. Ngerti aku sebesar dan seluas itu topik kita ya. Iya, bener banget. Guys, aku ada keperluan lagi. Aku duluan ya. Bye! Oh ya, step. Dadah.